Agenda Elma Faza dalam apa namanya ini pertemuan yang kesekian kali ini Bang ya, yang keberapa kali ini Bang Sari? Banyak peserta. Yang keberapa kali ini? Ada yang ingat nggak? Hah? 12, 13, 13 ya. Yang ke-13 kali, mungkin setelah 13 kali pertemuan ada mengalami peningkatan eh, kapasitas ilmunya, ya kan? Ada yang kemudian semakin bersemangat untuk kumpul sama-sama orang-orang soleh, insya ya. Ini pertemuan pertama kita ya, Rafa ya. Ya, Rafa. Nanti bulan depan datang lagi, Rafa ya. Oke. Di pertemuan pertama di tahun 2026 ini temanya apa Bang? Temanya biar di 2026 nggak kecewa lagi. Nah, sebenarnya ini apa sih maksudnya nih? Apakah artinya di 2025 sudah pernah kecewa? Enggak ya? Berat. Nah, 2026 nih mungkin udah ada yang nilai semester kemarin udah keluar, udah kecewa belum? Oh belum libur, oh belum. Maparkan nih, apa sih yang perlu kita lakukan di 2026 agar kemudian kita tidak kecewa nanti di akhir tahun, ya. Ya kan, Bang Adin? Sekian jazakumullah khair Bang Agus sudah mempersilahkan ya untuk kemudian bisa bicara di sini ya bersama kawan-kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala sedikit pun. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam seperti yang saat ini kita rasakan. Nah, alhamdulillah ya kawan-kawan semuanya, abang-abang ya, kita bisa kembali hadir di pertemuan rutinan ya tiap bulan ya di komunitas Elma Faza ya. Alhamdulillah, semoga kita semua diistiqomahkan dan terus berada dalam lingkar kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita mungkin sudah tahu ya temanya tentang gimana supaya 2026 ini kita tidak kecewa lagi gitu ya. Nah, maka seperti yang tadi Bang Agus tanyakan, mungkin sebelum-sebelumnya kita pernah kecewa ya, baik itu kecewa terhadap seseorang ya, kecewa terhadap keadaan ataupun kecewa terhadap diri kita sendiri. Nah, kayak itu. Nah, kemudian gimana caranya supaya kita tidak kecewa lagi di tahun 2026. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, saya mungkin mau dengar cerita dari kawan-kawan semua, gitu ya. Apa kekecewaan yang dirasakan di tahun 2025? Nah, mungkin boleh satu-satu ya. Nah, untuk ini apa? Nah, mungkin boleh dari abang. Nah, sini boleh. Nggak ada cewek. Singkat ya bang. Nah, singkat pada jelas. Nah, kekecewaan apa yang pernah dirasakan 2025? Abang siapa namanya? Fajar, Fajar. Fajar, Bang Fajar. Nah. Kecewaan di tahun 2020 main game. Banyak main game ya. Banyak main game terus kalah guys. Agak kecewa. Ya. Kurang banyak belajar juga. Kurang banyak belajar. Bersosialisasi juga. Kayaknya kurang diri lah di rumah Oke. Olep ya, olep. Nah, mungkin boleh langsung abang yang sebelahnya. Semuanya lah oke ya. Show banyak ini. Habis waktu ya nih. Ya silakan bang. Nama siapa bang? Nama saya Hanafi Ajurofi. Hanafi ya, Bang Hanafi ya. Silakan bang, apa kecewaan itu? Kecewaan saya 2025 itu pas
tidak lolos seleksi sekolah kedinasan. Oke. Nah, itu faktornya memang karena saya kurang persiapan, jadi hasilnya kurang maksimal. Oke. Sip. Oke, ada lagi? Udah itu Nah, ya. oke. Lanjut silakan. Baik, perkenalkan nama saya Chandra. Jadi kekecewaan yang pernah saya alami ketika di 2025 itu ketika saya tidak lolos beasiswa santri berprestasi. Oh, Akan tetapi dari kekecewaan itu saya mendapatkan hal yang luar biasa begitu, Bang. Jadi saya pikir kembali, saya renungi, ternyata ada hal yang indah di sebalik kekecewaan itu, Bang. Masya Allah. Baik. Oke, lanjut silakan, Abang. Kalau kekecewaan saya di tahun 2025 sih kurang banyak belajar karena nggak lolos beasiswa di waktu itu. Nggak harus beasiswa ya. Oke, siap lanjut. Ya, untuk kekecewaan saya di tahun 2025 itu mungkin ya kurang pandai lah dalam memaksimalkan penggunaan waktu tuh ya. Baik dalam belajar, self improvement maupun dalam masalah ibadah itu sih. Oke, siap. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Kekecewaan saya di tahun 2025 tentang gagal mendapat beasiswa yang pertama, yang kedua masih berusaha untuk beribadah yang lebih taat. Oke. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rio. Kekecewaan saya di tahun 2025 itu dikarenakan gantinya dosen pembimbing skripsi, sehingga skripsi saya jadi telat. Oh, Karena itu. dosennya kuliah S3, jadi saya cari dosen Oke, baru. di dosen baru. Ya, Siap, itu siap. sekian. Berarti dosen S3 kecil. Oke, lanjut. Oke, Bang. Oke. Pegang. Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan ya, nama saya Dian, biasa dipanggil Dian. Jadi kalau untuk tahun 2025 kalau ditanya apa kekecewaan terbesar bagi saya pribadi adalah sepanjang tahun 2025 saya itu tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Maksudnya keterpurukan seperti apa? Keterpurukannya itu adalah terlalu berlarut-larut dalam satu masalah, baik itu masalah kecil sampai dengan masalah besar. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang selalu menunda-nunda kebaikan. Oke. Nah, sehingga di akhir tahun banyak sekali tujuan atau keinginan yang tidak terpenuhi di sepanjang 2025. Mungkin itu. Oke, sekian. lanjut. Kekecewaan di tahun 2025 bagi saya itu, saya orangnya banyak magernya dan kurang ambisius dengan sesuatu hal, kemudian terlalu terpuruk dengan masalah yang saya hadapi gitu. Oke. Kondisi ya, ketika ekspektasi kita atau harapan kita itu tidak sesuai dengan apa realita yang sudah ada gitu, apa realitas yang sudah terjadi. Nah, contohnya tadi kayak abang-abang yang kemudian mau beasiswa gitu kan. Nah, harapannya dia dapat beasiswa, ya. Harapannya dia lolos beasiswa. Nah, tapi ternyata kenyataannya, realitasnya adalah dia tidak lolos beasiswa, kayak gitu. Nah, gap antara harapan dan realitas itulah yang disebut sebagai kecewaan. Nah, dan itu kalau hasilnya atau realitasnya itu lebih rendah daripada harapan. Nah, kalau realitasnya ternyata lebih tinggi, maka bukan kecewa yang kita rasakan, tapi bangga. Nah, kawan-kawan daftar beasiswa misalnya kayak gitu, daftar beasiswa ya, 1 beasiswa ternyata lolos 2 beasiswa. Nah, itu kan melampaui harapan kan. Nah, bangga ya, senang, bahagia. Nah, tapi beda lagi kalau ternyata
hasilnya itu di bawah dari harapan kita, maka akan timbullah yang namanya kecewa. Nah, maka ini perlu kita sama-sama perhatikan kayak gitu ya, bahwa kekecewaan ini datang dari dua arah ya, sama kayak tadi sampaikan, ada kekecewaan yang datang dari orang lain. Nah, itulah tadi kayak kecewa sama temannya, kenapa dia mengingkari janji misalnya gitu kan, sama keluarganya, kenapa dia tidak peduli sama saya sebagai anak dan sebagainya gitu. Nah, dan kalau kekecewaan yang kayak gitu itu ternyata lebih mudah untuk dimaafkan atau dilepaskan. Nah, yang paling sulit adalah kita kecewa terhadap diri sendiri. Nah, sulit untuk memaafkannya. Kayak gitu. Maka penting bagi kita semuanya untuk sama-sama bisa menyadari gitu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kita pegang. Jadi kalau kita dalam berproses, dalam berjalan menjalani kehidupan, ada hal-hal yang sifatnya itu bisa kita kendalikan. Nah, ada kemudian hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Nah, kawan-kawan berproses, daftar beasiswa, kemudian menjalankan amal ibadah, kayak gitu kan. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, kayak gitu. Tapi hasilnya itu tidak bisa kita pegang sepenuhnya, kayak itu. Ada di situ ada yang namanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berdosa ya kalau ternyata kita gagal. Karena Allah melihat kita ya kan, kadang-kadang kalau manusia itu seringnya melihat akhir gitu ya. Nah, orang tua kita melihat nilai kita, nilai KKM-nya ternyata di matkulnya ternyata dapat E misalnya gitu kan. Ya orang tua kita mungkin melihat itu ya gitu. Kenapa sih dapat E gitu kan? Kok tidak pintar gitu ya? Nah, kenapa kawan kita kemudian juga sama gitu? Kok antum tiba-tiba kayak gini gitu ya? Nah, dia tidak melihat proses yang kita jalani gitu. Mungkin kita sudah belajar dengan keras gitu ya, sudah berusaha untuk memahami pelajaran, sudah berusaha sekuat tenaga supaya dapat beasiswa gitu ya. Ternyata hasilnya tidak kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Nah, maka ya hasil-hasil itu ya itu tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita kendalikan kayak gitu. Seperti yang disampaikan gitu ya. Nah, manusia hanya bisa melihat akhir. Nah, terutama kita sendiri sebagai si pelaku gitu ya. Kita seringnya melihat hasil ya. Orang tuh akan berhasil kalau dia kaya misalnya. Orang tua akan dianggap sukses kalau dia bisa dapat beasiswa misalnya gitu. Nah, tapi jarang sekali orang ada yang melihat proses-proses itu. Barangkali ya dari proses yang kita lewati itu terdapat banyak hikmah seperti yang tadi abang siapa namanya? Bang Chandra sampaikan ya. Ternyata dari kegagalannya mendapatkan beasiswa, beliau mendapatkan banyak hikmah. Nah, banyak hikmahnya itulah yang kemudian seharusnya bisa kita syukuri juga. Jadi tidak hanya kita terfokus kepada hasil yang kemudian tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau kita kemudian melihat secara keseluruhan, maka insya Allah kita tidak akan kecewa, ya, kayak gitu. Dan itu juga sama yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah melihat proses kita, Allah melihat niat kita, proses hasilnya itu punya Allah. Ya, Allah yang kemudian punya hak prerogatif, ya, hak untuk kemudian menentukan. Nah, itu. Allah bisa ya memberikan kita kesuksesan, lulus beasiswa, ya, kemudian juga nilainya bagus kayak itu. Tapi prosesnya, misalnya dengan mencontek misalnya, misalnya dapat beasiswa dengan cara menyogok misalnya kayak itu. Maka yang Allah nilai bukan hasilnya lulus atau enggak, tapi prosesnya. Dan itulah yang kemudian menjadi konsekuensinya kita dapat pahala atau dosa. Kalau prosesnya kita laksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan jujur, maka itulah yang kemudian akan dapat pahala. Nah, kayak gitu. Dan juga niatnya juga, kalau niatnya ternyata baik gitu ya, maka itu yang akan dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di kesempatan kali ini saya pertama-tama mengajak kepada kawan-kawan semua untuk bisa mengubah sudut pandang ya dalam kita berproses, supaya tadi itu tahun 2026 tidak kecewa lagi. Nah, kayak gitu. Agar apa? Agar kita bisa lebih fokus terhadap prosesnya, menikmati proses daripada menunggu hasil. Nah, karena hasil itu sifatnya tadi itu hak prerogatif Allah. Nah,
Sama kayak kisahnya Siti Hajar ya dengan Nabi Ismail ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim di Mekah gitu ya, tanah Mekah gitu. Nah, Nabi Ismail kehausan ya, dan tidak ada air ya. Mekah pada saat itu tanahnya tandus, tidak ada orang yang mau singgah ke sana itu. Tapi dia mesti mencari air untuk Nabi Ismail. Akhirnya dia berikhtiar ya, naik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah bolak-balik 7 kali gitu ya. Ternyata hasilnya bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah. Hasilnya ada di kakinya Nabi Ismail. Nah gitu. Nah itu yang dimaksud dengan apa namanya, hak prerogatif Allah. Allah bebas menentukan di mana air zam-zamnya kita keluar gitu. Lalu apakah yang dilakukan oleh Siti Hajar itu sia-sia? Enggak. Dia pasti akan dapatkan pahala. Justru malah sekarang menjadi syariat umroh dan haji gitu kan. Nah bayangkan berapa banyak pahala yang diambil oleh Siti Hajar dari ikhtiarnya itu. Nah itu yang mau kita sama-sama perhatikan juga ya, agar perjuangan kita itu tidak sia-sia. Nah, agar ketika usaha kita gagal ya, di akhir tidak sepenuhnya sia-sia, tetap ada pahala yang Allah kasih kepada kita. Nah ini udahlah gagal ya, prosesnya salah, udah gagal dapat dosa lagi. Nah itu yang kita hindari sama-sama. Nah maka gimana caranya supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kemudian kita inginkan ya, di tahun 2026 di akhir tahun nanti itu semuanya bisa tercapai? Maka tentu ada yang namanya ikhtiar atau proses tadi. Nah, maka yang perlu kita betulkan adalah prosesnya kayak gitu. Nah maka cara yang paling gampang, yang paling pertama harus kita lakukan ya adalah melakukan yang namanya peninjauan ya. Jadi mereview kembali di tahun 2025 apa yang membuat kita kecewa. Nah tadi kan sudah disampaikan ya, kecewa saya karena tak dapat beasiswa, karena tidak jadi manusia ambisius misalnya kayak gitu dan sebagainya. Nah maka dari evaluasi itu kita bisa lihat dan juga kita bisa jadikan sebuah patokan untuk melakukan perubahan di tahun 2026. Nah kayak gitu. Nah gimana caranya? Yaitu membangun yang namanya mesin ya, sistem yang membuat kita tuh mau menjalani prosesnya gitu. Nah mungkin ya, di tahun 2025 kita cuma merencanakan, oh saya mau kayak gini gitu ya. Nah tapi tidak tahu nih cara detailnya konkretnya kayak gimana, tidak tahu kayak itu. Nah kan bahkan ada yang bilang kayaknya saya mau akhir tahun nanti 2025 dapat 1 miliar ya kan, caranya terserah Allah gitu kan. Nah, itu pemikiran yang salah ya. Caranya terserah Allah. Kalau Allah yang disuruh nyari 1 miliar gitu ya. Nah, kan kita kurang ajar jadi hamba ya. Kurang ajar ya. Nah, kayak itu. Maka kita harus tentukan ya, buat sistem ya. Gimana caranya supaya dalam 1 tahun kita dapat 1 miliar misalnya kayak gitu. Atau kita bisa istiqomah, atau kita bisa dapat pekerjaan atau beasiswa misalnya. Kayak gitu. Nah, maka perlu ada yang namanya sistem. Sistem itu bisa dari diri kita sendiri, bisa juga dari orang lain ya. Nah sistem yang dari diri kita sendiri, kita bikin yang namanya list atau daftar target-target serta langkah-langkahnya kayak gitu. Nah kemarin saya pernah diajarkan satu metode dalam mencapai sebuah target ya. Nah itu kemarin target bisnis ya, dan juga organisasi. Nah tapi ini juga bisa kita terapkan sama-sama di dalam kehidupan kita dalam kehidupan pribadi kita. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang mau dapat beasiswa, yang mau dapat pendapatan 1 miliar misalnya kayak gitu, atau mau bisa tahajud, istiqomah dan sebagainya, mungkin bisa terapkan metode ini. Nah, metodenya itu namanya SMART. SMART. Jadi ada 5 poin ya, ada SMART. Yang pertama adalah S spesifik, gitu ya. Jadi tujuan kita ya, yang mau kita rancang di tahun 2026 ini harus spesifik, jelas. Nah, atau kalau bisa pakai angka. Nah, jadi tidak perlu tidak bisa kita tentukan target saya tahun 2026 mau jadi kaya misalnya gitu. Nah, itu terlalu luas. Nah, kaya apanya? Ternyata yang dihasilkan bukan kaya duit ya, kaya hati misalnya gitu. Nah, kan tidak jelas gitu kan. Maka kita harus tentukan targetnya secara jelas. Saya mau kaya misalnya dapat pendapatan 1 miliar tadi misalnya gitu. Nah, atau dapat pekerjaan dengan gaji 5 juta sebulan. Nah, targetnya jelas, spesifik.
Nah, kemudian S-nya tadi spesifik, kemudian ada yang M namanya measurable atau terukur ya. Nah, ada angka atau data untuk melacak kemajuan. Nah, jadi kita pakai, kalau saya biasanya pakai spreadsheet kayak gitu ya, untuk melacak progresnya kayak gitu. Oh, saya dapat link pekerjaan kayak gini, datanya ada. Dan saya tadi mau dapat beasiswa kan, berarti kita harus ngelis data lembaga ataupun perusahaan ataupun dinas yang kemudian menyediakan beasiswa. List pendaftarannya apa, berkasnya apa dan sebagainya gitu. Apakah ada kenalan atau enggak? Nah, itu kita catat. Supaya apa? Supaya bisa jelas kemana arah kita mau mencapai itu. Kemudian achievable, yang A-nya namanya achievable atau dapat dicapai. Nah, ini realistis ya. Jadi apa namanya, kita ketika menentukan target itu jangan juga terlalu tinggi ya kita. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi setinggi langit, bukan itu. Nah, tapi kita juga mengukur kemampuan, apakah kita bisa menggapainya. Nah, kalau kita sudah bisa menggapainya, berarti kita bisa lagi yang lebih tinggi gitu. Nah, misalnya kawan-kawan hari ini tadi tuh pekerjaan dapatnya yang 2 juta misalnya gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba pengen resign, pengen dapat gaji yang 20 juta. Itu kan tidak masuk akal. Nah, kayak itu. Kan bisa dievaluasi, kenapa kok saya bisa dapat 2 juta ya? Oh, mungkin karena skillnya baru segini gitu ya. Nah, untuk bisa dapatkan gaji 20 juta, maka kawan-kawan harus punya skill ini ya gitu. Maka yang diperbaiki adalah skillnya. Nah, bukan cari pekerjaan, cari lokernya yang gaji 20 juta. Nah, supaya bisa diterima. Nah, kayak itu. Maka harus terukur dan dapat dicapai oleh diri kita sendiri. Nah, kalau sudah dapat, nah berarti kita bisa tingkatkan lagi. Nah, gitu maksudnya. Jadi bertahap. Nah, kemudian relevan ya, sesuai dengan tujuan jangka panjang. Nah, saya mau dapat 20 miliar ini supaya bisa sedekah misalnya gitu kan. Supaya bisa bangun rumah, supaya bisa nanti kalau udah nikah istri tidak perlu kerja misalnya gitu. Nah, itu kan jangka panjang. Supaya pendidikan anak terjamin gitu. Atau supaya saya bisa nyalek misalnya gitu kan. Nah, bisa nyalon, nah gitu, kayak gitu. Nabung dari sekarang. Nah, jadi harus relevan. Kemudian time bond, terikat dengan waktu, ada tenggat waktu. Nah, misalnya kawan-kawan sudah dapat semua nih datanya, data beasiswa dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian ada tenggat waktunya. Nah, kalau saya kemarin tuh di organisasi itu bikin target itu per hari, ya. Jadi target tahunan dipecah jadi target bulanan. Kemudian dipecah lagi jadi target mingguan, dipecah lagi jadi target harian. Nah, kalau bisa sampai jam-jam tuh lebih bagus. Jadi nampak apa namanya progresnya kayak gitu. Nah, maka ada tenggat waktunya. Nah, jam segini saya harus ngapain, jam segini saya harus ngapain, besok saya harus ngapain. Besok saya harus ketemu siapa, besok saya harus ngapain apa, besok saya harus belajar apa gitu. Jadi terukur progresnya dan juga terikat dengan waktu. Nah, dan itu akan meminimalisir menunda-nunda waktu. Nah, jadi kayak gitu. Dan alhamdulillah itu kemarin saya coba kerjakan dan itu tercapai gitu ya. Nah, target bulanan kayak itu. Nah, maka metode ini mungkin bisa kawan-kawan pakai ya, metode SMART. Nah, pertama tadi adalah spesifik ya. Yaitu tadi targetnya harus jelas dan terperinci ya, harus tahu berapa. Kemudian measurable, terukur. Kemudian achievable, dapat dicapai. Kemudian relevan sesuai dengan tujuan jangka panjang dan juga time bound atau terikat dengan waktu. Nah, kayak itu. Nah, itu harapannya bisa kemudian jadi salah satu ikhtiar kita untuk kemudian bisa mencapai target. Nah, nanti hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang ternyata sudah kerja keras kayak gitu kan, tapi tetap hasilnya belum ini, maka kita insya Allah tetap akan dapat kebaikan-kebaikan itu. Nah, kayak gitu. Nah, ada dalam satu ayat itu disampaikan, "Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah", gitu ya. Ketika sudah berazam, maka tawakal sama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita bertawakal itu bukan ketika sudah melakukan proses, tapi saat akan melakukan proses. Nah, kan kita biasanya beda kan? Biasanya kita di akhir tuh, saya udah kerja keras, tinggal tawakal ya sama Allah. Nah, salah. Gitu ya. Tawakalnya harus dibarengi ketika baru mulai. Sehingga dengan itu Allah ikut bersamai.
Nah, Allah bersamai, Allah kasih petunjuk, gitu kan? Allah kasih kemudahan, ya. Dan itu juga pasti akan menjaga kita dari proses-proses yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, kemudian baru yang ketiga tadi itu kan dari yang pertama apa sistem dari diri sendiri kan. Nah, kemudian ada sistem dari luar. Ya, sistem dari luar itu bisa kita mungkin minta kawal sama mentor ya. Nah, mungkin yang tadi minta mau ngejar beasiswa kan, berarti harus ada mentor yang ahli dalam beasiswa biar bisa dimentori, dibimbing. Nah, yang mau bisnis tadi itu, gitu kan? Yang mau punya skill, nah harus punya mentor, punya guru. Nah, kenapa? Karena guru itulah yang bisa melihat apa yang tak bisa kita lihat, kayak itu. Nah, dan bisa melihat potensi. Nah, itu yang buat kita lebih gampang untuk bisa melakukan proses. Nah, jadi ketika akan ada perbedaan ya antara kita berusaha sendiri dengan berusaha tapi ada guru. Nah, itu beda. Nah, yang paling pentingnya adalah ketika kita salah jalan ada yang mengingatkan. Nah, ketika kita jatuh ada yang mendukung kayak gitu. Nah, maka baik kawan-kawan ini akhir tahun 2006. Iya. Oh iya. Nah, baik kawan-kawan yang kemudian mau mencapai target ya harapannya bisa membangun sistem itu ya, yaitu ada guru. Kemudian ada dari lingkungan komunitas kawan-kawan. Nah, kawan-kawan yang mau cari beasiswa, maka carilah circle yang ambis juga sama beasiswa gitu. Nah, jangan yang ngajak ngopi tapi ngobrolnya tidak senonoh, ada hal yang tidak guna gitu. Nah, justru malah menjatuhkan. Ngapalah aku cari beasiswa adalah santai kita kuliah. Nah, kan gitu kan. Ngapalah harus pendapatan 5 juta. Hidup apa adanya ya, rezeki itu datangkan Allah. Justru malah menjatuhkan kita gitu. Maka cari circle sistem-sistem itu. Maka harapannya di komunitas ini juga bisa sama gitu. Sama-sama ingin berkembang, bertumbuh, melakukan proses itu sama-sama dan saling mendukung. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase pertahanan ya, harus resilience ya, atau menghadapi badai. Nah, jadi tadi itu yang saya sampaikan di awal, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan ya. Nah, hal-hal yang bisa kita kendalikan inilah yang kemudian kita sikapi dengan hal-hal yang baik ya, sehingga tidak menjadi dosa bagi kita semua. Nah, caranya apa? Caranya dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bersabar. Nah, bersabar dalam hal ini bukan dalam artian pasif, tapi aktif ya. Kira-kira kenapa ini bisa gagal? Cari apa ininya. Oh, evaluasi. Lunasi lagi di hari berikutnya. Kayak itu. Nah, itu fase pertahanan. Nah, maka tanamkan prinsip ya, kalau kita gagal ya, jadikan kegagalan itu sebagai biaya kursus untuk belajar, bukan alasan untuk berhenti. Nah, kayak itu. Nah, maka kesimpulan daripada tadi yang saya sampaikan adalah ada 3S ya. Stop complaining ya, berhenti menyalahkan keadaan. Nah, apalagi menyalahkan diri sendiri. Kemudian start doing ya. Mulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan besok pagi. Kemudian yang ketiga, stay konsisten. Lebih baik jalan pelan tapi terus daripada lari kencang tapi berhenti tengah jalan. Nah, itu dia. Harapannya dengan kita melakukan kayak gitu, mengganti mindset kita, harapannya tahun 2026 kita tidak kecewa lagi, gitu ya. Karena semuanya sudah kita pahami dengan sebagaimana mestinya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita boleh diskusi, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin silakan itu teman-teman lihat ada minuman, silakan diambil dulu TS-nya, ya. Kan air yang di keran ya, yang di meja ya, silakan. Ya, silakan diambil, silakan. Ambil masing-masing. Nah, yang lagi makan boleh dihentikan makanannya. Tadi saya bilang makannya di luar. Ngopi depan ini. Oh, boleh. Abe. Sila. Abe. Habis kita pesan lagi gampang. Cik, tes. Gimana? Kawan-kawan di sebelah ujung sana, apa namanya itu? Jelas nggak bang? Jelas. Cara saya gimana Ul? Jelas nggak? Jelas ya. Yang di pojok sana? Jelas. Di atas ya.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kawan-kawan ya. Ini acara pertama setelah 12 pertemuan ya. Sebelumnya di 2025. Nah, ini pertemuan ke-13 dan ini pertemuan pertama Elma Faza di tahun 2026. Nah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena beliaulah kita datang ke sini mengadukan masalahnya masing-masing. Bukan mengadukan ya, sharing cerita masing-masing gitu. Alhamdulillahnya juga Allah yang menggerakkan hati kita semua gitu, untuk datang ke sini. Dan Allah mempermudah jalan kita ke sini. Bisa jadi kan tadi di jalan ada mama nelpon misalnya gitu kan, akhirnya balik lagi gitu kan. Tapi ternyata Allah mudahkan datang ke sini. Kemudian juga bisa jadi ada hal-hal yang memang misalnya motornya bocor ataupun kehabisan bensin, itu kan bisa terjadi kan. Tapi karena Allah mudahkan tadi, akhirnya teman-teman datang ke sini. Ada yang awal banget tadi datangnya gitu. Bahkan pematerinya belum datang udah ada yang datang. Semangat gitu. Nah, dan alhamdulillahnya juga pas sudah datang di sini cuaca cerah kan. Ini kan bulan Januari. Tahu lah ya, bulan Januari ya. Hujan. Nah, ini alhamdulillah ada angin. Kan alhamdulillah nih. Ini kan nikmat Allah nih, nikmat Allah. Nah, jadi memang kalau memang kita mau hitung-hitung ya nikmat Allah. Karena Allah sendiri juga berfirman, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Nah, kalau kita hitung-hitung nikmat Allah nih, enggak bakalan bisa kita ngitungnya. Coba hitung. Ya enggak bakalan bisa. Karena banyak tadi itu. Itu baru baru perjalanan kita menuju ke sini nih. Mulai dari kita Allah menggerakkan hati kita lewat misalnya ada poster lewat kan, semua orang kan ini banyak ya, kita dari komunitas Elma Faza ini, itu kan kita nyebar poster kemana-mana dengan bantuan kawan-kawan lah. Bang Haikal saya lihat, oh ini Bang Haikal nih jago nih, ngajak kawan-kawan nih gitu kan. Banyak gitu, banyak sekali disebar kemana-mana gitu. Mungkin sampai ke luar negeri ya, bisa jadi kan. Tapi kan kenapa cuma beberapa orang yang datang gitu kan? Nah, memang tidak semua orang itu Allah gerakan ke sini hatinya gitu. Enggak, Allah mudahkan hatinya untuk datang ke sini. Nah, itu nikmat banget gitu. Nah, kita akhirnya bisa dapat ilmu tadi dari Bang Adim ya. Nah, Bang Adim nih Masya Allah nih, Ustadz nih. Ustadz ngaji ya, guru ngaji. Juga marbot ya. Nah, hampir sama nih. Nah, gitu. Alhamdulillahnya ya. Ini semata-mata memang karena Allah yang menggerakkan hati kita. Nah, itu yang jangan kita syukuri itu kawan-kawan. Jarang banget kita syukuri. Apalagi sebelum masuk ke materi mungkin kita ingat-ingat dulu nih nikmat Allah. Pas bangun tidur misalnya. Pas bangun tidur bisa buka mata. Bisa? Pas buka mata itu sebenarnya kalau kita sadar ya. Kita sadar ya. Itu udah gede banget nikmat Allah gitu. Pas buka mata aja tuh. Nah, betapa banyak orang di luar sana yang ketika tidur udah Allah bangunkan lagi. Udah selesai. Apalagi kita ke WC. Dari tempat tidur kan biasanya kita ke WC kan. Kita ke WC karena biasanya ada dorongan dari dalam tubuh itu. Dorongan dorongan bukan dorongan spiritual ya. Tapi dorongan memang alamiah biologis dari tubuh kita gitu kan. Panggilan alam. Kita akhirnya ke WC, kita bisa buang air dengan mudah, dengan gampang, dengan ya kayak tidak ada masalah gitu. Intinya gitu. Gitu kan? Itu nikmat. Bayangkan orang di luar sana yang kencing aja dia harus masukkan saluran ke dalam itu tuh. Itu udah berapa bayarnya? Dari di situ aja tuh udah banyak banget. Baru bangun tidur itu. Belum lagi aktivitas-aktivitas kita yang lain. Kita dikasih telinga,
akhirnya kita bisa mendengar nasihat-nasihat gitu kan. Kita dikasih mata tadi ya, kita dikasih tulang yang kuat ya, tulang otot kawat ya. Otot kawat, tulang besi, apa nih? Apa nih? Iya, daging. Otot kawat, tulang besi, lehernya beton gitu, mukanya teplek. Nggak. Tadi mau ngejokes tapi nggak dapat gitu feelnya. Memang belum terlatih ini. Jadi seperti itu. Itu baru segi kenikmatan, apa namanya, yang memang kalau kita lihat nih, kita hitung, nggak bakalan bisa kita menghitungnya. Mungkin kalau mau bahas nikmat Allah di sesi ini aja gitu kan, sampai selesai, nggak bakalan selesai. Nggak akan selesai. Allah sendiri yang jamin. Gitu. Allah sendiri yang ngasih peringatan kepada kita kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang banyak banget itu, kita nggak bakalan bisa menghitungnya. Itu juga nih kepada saya gitu kan. Saya ini nggak bisa ngomong kalau ini bukan nikmat Allah gitu kan. Kalau bukan Allah yang ngasih nikmat, saya nggak bisa ngomong di sini. Kaki, pikiran yang bagus gitu kan. Betapa banyak teman-teman kita di luar sana yang mohon maaf ya, mereka kasihan dalam kondisi yang mohon maaf bisa jadi juga karena faktor lingkungan ya, akhirnya pemikiran-pemikiran mereka juga rusak dan segala macam ya. Selain lingkungan juga ya faktor banyak gitu, faktor yang kita bilang hampir menyeluruh di seluruh Indonesia gitu, kita banyak kemiskinan dan segala macam, hingga akhirnya mendorong mereka untuk apa? Untuk habis-habisan kerja gitu, capek-capekan gitu kan. Nah, akhirnya tak sempat untuk belajar, tidak sempat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Nah, jadi alhamdulillahnya kita di sini ya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun lah. Kita masih bisa bernapas, kita sehat. Masih bisa gonceng adik ya. Bawa adik ke sini ya. Nah, gitu kan. Enggak semua nih orang bisa bawa adiknya ke sini. Saya. Nah, gitu alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya juga kita udah masuk di tahun 2006. Enggak semua orang itu diberikan kesempatan untuk bisa menikmati tahun ini. Bisa jadi pergantian tahun baru nih, orang yang biasanya kan bisa jadi orang yang dulu sana itu nunggu pergantian tahun baru. 1 jam lagi menuju 2026. 30 menit lagi menuju 2026. Pergantian tahun maksudnya. 20 menit lagi menuju 2026. 10 menit lagi menuju 2026. 1 menit lagi menuju 2026. Akhirnya sisa beberapa detik gitu kan. Belum sempat dia perpindahan tahun nih, merasakan perpindahan tahun. Nyawanya udah diangkat dulu. Nah, berarti adanya kita di tahun ini ya, di tahun ini harus kita syukuri gitu. Nah, setelah kita tadi kecewa, macam-macam kekecewaannya gitu kan. Nah, jadi ini udah tahun 2026. Saya mau tanya dulu. Ada yang udah nyusun resolusi? Gimana kabar resolusinya di hari ke-10 di tahun 2026? Gimana? Hari pertama biasanya semangat tuh. Menuju tahun baru kan. Resolusi 2026. Tulis tuh gede-gede di kamar gitu. 1 hari, bahkan belum 1 hari itu menuju 2026. Hari pertama 2026 subuh jadi kesiangan. Cuma ada resolusi gitu tuh. Baru hari pertama gitu. Nah, memang godaan kita banyak banget memang ya. Nah, gitu ya. Ini fakta ya. Apa namanya? Juga saya di sini, posisi saya di sini bukan untuk mengajari teman-teman, kita sharing aja ya. Ini seusia nih. Apalagi di sini ada senior saya nih. Nah, Pak Agus. Jadi apa lagi? Ada juga. Nah, enak kita ngomong sini. Nah, gitu. Dan kalau kita lihat di tahun 2025 tadi ya, betapa banyak kekecewaan yang datang kepada diri kita pribadi ya. Nah, kekecewaan bisa jadi karena tadi pertama ada yang tidak keterima beasiswa, ada yang lagi tadi saya nggak ingat ya. Apalagi tadi? Ada yang nggak keterima beasiswa, ada yang masih kayak belum bisa memanfaatkan dengan maksimal waktunya gitu kan, ada kan. Nah, banyaklah kekecewaan tadi gitu.
Nah, saya di sini bawa catatan ya, biar pembahasan saya tidak kemana-mana, takutnya kemana-mana. Nah, siapa yang di sini yang tidak pernah kecewa? Angkat tangan, satu orang aja. Bebas lah, bebas mau bawa orang. Gitu. Ada yang tidak pernah kecewa di sini? Astagfirullah, muka kekecewaan tuh. Penuh dengan kekecewaan. Memang pas ya acara kita nih ya, pas. Memang mengundang orang-orang yang kecewa gitu. Nah, alhamdulillah. Ada yang mau angkat tangan mungkin masih ragu nih gitu kan. Masih ragu. Enggak kecewa di 2025. Ada yang enggak kecewa di 2025? Nah, berarti fix. Semua pernah kecewa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa kita bisa kecewa? Ini saya mau nambahin aja sih dari apa namanya, dari pembahasan Ustaz Adim ya tadi, karena memang ekspektasi kita itu terlalu tinggi gitu. Kadang juga berlebihan. Tapi sebenarnya kita berekspektasi ya bebas-bebas aja kan, namanya juga itu apa namanya, kita dalam diri kita pribadi kita bebas ya untuk berekspektasi setinggi mungkin gitu. Tapi ketika berekspektasi jangan lupa menyiapkan ruang ikhlas lah gitu. Di setiap apa namanya ekspektasi tadi gitu. Karena kan kecewa itu datang ketika yang kita ekspektasikan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Kepada apapun lah ya teman-teman ya, kepada apapun, ini kita banyak contoh aja. Anak misalnya, kita di sini yang ada orang tua aja lah ya, mohon maaf ya. Jadi misalnya teman-teman di sini ada orang tua gitu kan, yang masih ditanggung orang tua ya. Biasa kan ada anak-anak yang memang ketika datang ke rumah itu langsung buka tudung saji, wah buka apa namanya tempat makan tuh kan, biasanya ada seperti itu. Ekspektasinya pas pulang ke rumah nih bisa makan langsung gitu kan, pengen makan langsung yang biasanya udah dimasakin sama orang tua gitu kan. Tahu-tahu datang di rumah buka tudung saji kosong gitu. Itu udah cukup membuat kita kecewa kan, suami kepada istrinya gitu. Saya apa ya, nggak bisa cerita banyak. Kena ke saya nanti. Apa namanya, belum ada istri ya. Mungkin bisa ditanya ke bapak-bapak gitu. Nah, tapi memang tadi ketika kita tadi berekspektasi terlalu tinggi kepada istri misalnya, kepada orang tua gitu kan, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, itu juga bisa menimbulkan kita rasa kecewa, timbul dalam hati itu rasa kecewa gitu. Ya, gitu. Ya gitu kan. Atau kita berekspektasi ngincer seseorang, iya. Ini kan kayaknya pas nih. Ngincar dosen. Siapa? Kan, betul kan? Ngincar seseorang kan? Tadi dia mengincar seseorang. Bebas lah itu mau perempuan ke, mengincar dosen ke gitu kan. Itu kan manusia juga kan, seseorang gitu. Nah, ketika tadi harapannya nih kita datang ke kampus, ketemu nih dosen gitu kan. Enggak taunya enggak ada. Malah diganti lagi kan. Aduh, udah semester akhir lagi. Nah, gitulah ya. Jadi terasa banget gitu kan. Nah, terasa. Kenapa terasa? Karena kita berekspektasi terlalu tinggi. Nah, itu juga. Bebas aja, teman-teman, karena dunianya masing-masing ya. Mungkin tadi pasti harapannya kepada yang lain juga beda-beda gitu kan. Harapannya juga beda-beda gitu kan. Karena kepala orang itu isinya beda-beda, maka harapannya juga beda-beda, ekspektasinya juga beda-beda. Ya, seperti itu. Mungkin ada hari ini yang apa ya, kita sebagai ini ya, sebagai rakyat Indonesia ya. Kita ekspektasinya terlalu tinggi kepada orang yang berada di sana gitu. Ini ada orang-orang yang kayaknya ada abang. Sekalian kita ini ya, kita sekalian langsung ke ini lah, langsung ke intinya. Enggak inti sih. Ya, jadi memang ini ada teman kita ya dari orang pemerintahan juga ya. Jadi ekspektasi kami ini Bang ya kepada pemerintah tuh lumayan gede juga gitu. Jadi ketika ekspektasi kami ini enggak gitu, akhirnya juga apa ya. Nah, jadi tolong perhatikanlah kami yang di bawah ini Bang ya. Tolong perhatikan lah ya. Nah, gitu. Nah, jadi langsung tembak aja gitu ada uangnya. Nah, jadi apa namanya? Balik lagi ya. Tadi kecewaan juga memang datang ketika
ekspektasi terlalu tinggi kepada ekspektasi kita tidak nyampe ya. Ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Bebas ke apapun lah gitu. Nggak, akhirnya kita kecewa. Banyak kekecewaan tadi karena itu tadi. Karena hati kita itu menaruh harap kepada selain Allah. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Yakin enggak? Yakin ya? Nah, gitu. Jadi hati kita itu menaruh harap kepada selain Allah. Apapun lah. Kita tidak bisa berharap atau kita berharap kepada manusia. Ya kalau kata orang Arab itu, orang Arab yang syair Arab ya, yang kata-kata mutiara itu, ya, patah hati yang direncanakan adalah berharap kepada manusia. Ya. Itu kata-kata Arab ya. Kan gitu kan? Itu udah direncanakan, berarti kan kita berharap kepada selain Allah. Bukan hanya kepada manusia, intinya kepada selain Allah. Kalau kita berharap kepada selain Allah, insya Allah kita kecewa. Saya yakin kecewa pasti gitu. Dan insya Allah lagi, yakin. Ada yang mungkin berharap kepada usaha. Dia mengandalkan usahanya dalam meraih sesuatu gitu kan. Udah maksimal nih usahanya gitu kan. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Nah, berarti ketika kita berusaha jangan berharap kepada usaha tadi gitu. Jangan melihat usahanya, tapi hati kita minta tolong kepada Allah langsung. Usaha kita juga all out ya, usaha kita maksimal, tapi hati kita jangan tergantung usaha tadi gitu. Nah, jangan masukkan usaha kita di hati gitu. Nah, abang sih ngomong di depan enak katanya. Kami nih dan tidak gitu ya. Jadi memang menasihati itu ya, ataupun ngomong di depan tuh memang kayaknya terlihat gampang ya. Gampang aja abang ngomong tuh kan gitu. Ya, tapi tidak semudah itu teman-teman. Jadi memang bahkan orang yang bicara di depan itu Allah uji langsung juga gitu kan. Nah, jadi saya ini pengalaman pribadi. Sebelum saya ngomong terkait dengan kekecewaan ini, saya udah merancang materinya itu ketika saya dari Pontianak perjalanan ke Singkawang. Ini udah saya rancang dalam otak. Saya intinya udah podcast lah di dalam kepala tuh. Podcast sendiri ya. Saya udah podcast sendiri. Oh, ini nanti saya sampaikan ketika agenda selanjutnya gitu kan kata saya. Di dalam kepala saya sendiri gitu. Nah, belum saya sampaikan nih. Saya pergi gitu kan ke Singkawang, akhirnya pulang langsung Allah uji gitu. Terkait dengan apa? Terkait dengan hati kita tadi itu. Kita bergantung kepada selain Allah. Kan kalau ke Singkawang kan kita perlu kendaraan ya. Motor misalnya, motornya bagus gitu kan. Perlu uang. Kan? Perlu uang kan? Jadi ketika kita bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada uang, kita mengandalkan uang kita mengandalkan usaha kita mengandalkan motor kita yang bagus itu gitu kan. Nah, ketika kita mengandalkan hal-hal selain Allah, itu potensi kekecewaannya itu besar gitu. Nah, gitu. Malamnya pas pulang saya langsung diuji. Motor saya bocor. Motor saya bocor, bannya enggak ada yang bisa dihubungi ya. Itu jauh ya. Maksudnya mungkin kita berharap kepada keluarga kan, ataupun teman dekat gitu kan. Bisa jadi kan kita berharap kepada kawan dekat atau keluarga gitu kan. Berharap kepada uang ya, karena udah merasa ada uang nih. Enak aja kita pakai ngegas ya gitu kan. Kita punya motor bagus gitu kan. Akhirnya ketika saya pulang, ban motor saya bocor. Ah, itu udah mulai itu. Di situ saya langsung sadar. Ya Allah, ini belum mau saya sampaikan ya Allah, belum saya sampaikan kepada orang lain, ini udah diuji dulu gitu. Jadi pada waktu itu teman-teman pada jauh mau dihubungi, keluarga juga jauh, walaupun ada di Singkawang ya. Uang ada. Nah, di waktu itu gelap, hujan lagi. Langsung ingat kepada Allah. langsung istilahnya Allah langsung sadar, oh ini memang ujian ini gitu. Gitu. Jadi pesan saya hari ini jangan bergantung kepada apapun selain Allah. Nah, gitu ya teman-temannya. Nah, karena tadi kecewa itu tadi adalah berhubungan dengan hati, ya berarti kalau kecewa itu datang berarti ada yang masalah dengan hati kita gitu. Jadi kita bergantung kepada atasan. Nah, itu. Kita berharap nih kepada atasan kita baik, gitu.
bahkan cari muka gitu. Cari muka gitu kan, melebih-lebihkan gitu kan. Yang harusnya dikerjakan cuma nuangkan air aja gitu kan, atau disuruh ambilkan air, ini malahan nanti cari muka gitu lah. Perlu apa namanya, kopi nggak bos ya? Disuruh ambilkan apa namanya, disuruh ambilkan air putih, malah nawarkan yang lain gitu. Maksudnya kita kayak lagi cari muka dengan bos kita. Nah, jadi dan juga jangan menaruh harapan di situ gitu. Itu punya potensi kekecewaan. Gitu. Potensi kekecewaan. Ketika memang bos kita suruh A, ya kerjakan A gitu kan. Kalau kita kerjakan B, kita berharap di B ini kita dapat sesuatu gitu kan. Jangan. terlalu berekspektasi. Itu kecewa lagi gitu kan. Nah, gitu. Nah, intinya kenapa kita kecewa tadi ya? Tak lain tak bukan adalah karena hati kita itu menaruh harap kepada selain Allah. Nah, kenapa Allah ingatkan kenapa ada kekecewaan tadi? Bisa jadi Allah pengen kita kembali berharap betul-betul kepadanya. Nah, gitu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh usaha, bukan ya. Tapi usahanya maksimal, tapi kita jangan bergantung kepada usaha itu gitu. Kita tetap bergantung kepada Allah. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, ketika kita melakukan kegiatan, bahkan setelah kita melakukan kegiatan. Nah, insya Allah di situ nggak kecewa gitu, karena wah, ini udah ketetapan Allah gitu. Nah, gitu ya. Dan juga apa istilahnya? Ini ya, ada juga ini saya ragu kalau ini mau disebut sebagai ucapan sahabat ya. Jadi ini saya bilang bahwa ini adalah kata-kata mutiara aja gitu kan. Jadi ketika kita memilih sesuatu itu, ya, kalau sesuatu itu terrealisasi, kita boleh senang. Karena itu pilihan kita gitu kan. Nah, kalau tidak terrealisasi pun kita juga harusnya senang. Kenapa? Karena yang kedua yang kita gagal itu pilihan Allah. Nah, pertama, kalau kita realisasi, ya, kita boleh senang karena itu juga pilihan kita. Tapi kita harus lebih senang ketika memang kita udah berusaha maksimal ternyata juga tidak berhasil. Nah, tuh harus kita senang juga gitu. Senang, bahkan kita bisa anggap tuh ini senang banget gitu. Kita memang wah, berarti ini pilihan Allah gitu kan. Pilihan Allah bukan pilihan kita gitu. Kita milih A, ternyata Allah kabulkan yang B gitu kan. Nah, bisa jadi tadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari hikmah-hikmah tadi gitu kan. Kadang karena otak kita ini terbatas ya, kita tidak bisa menggapai itu tadi, hikmah tadi gitu kan. Nah, barulah di kemudian hari baru kita sadar, oh ini maksud Allah dulu menggagalkan aku di sini gitu kan. Artinya dari kegagalan tadi aku akhirnya lebih rajin untuk belajar, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, gitulah ceritanya. Kepanjangan nih kayaknya. Nah ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Setelah ini bebaslah mau sharing aja, mungkin cerita pengalaman pribadi ataupun bebas lah. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Oh iya. Oke, tes. Baik. Berdiri. Oh. Frekuensinya ini. Oh gini. Gini ya. Gini betul. Boleh. Gini. Jangan ditempel. Hanya tempel. Oke. Mau berdiri atau duduk? Enggak, Sena saya ini bang. Tidur saya. Oke. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Mungkin ada yang belum kenal. Kayaknya sih udah kenal semua lah ya. Nah, bagi yang belum kenal, hai semua, perkenalkan nama gue Syahrul. Biasa kerap dipanggil dengan sebutan Cahul. Nah, jadi saya ada pertanyaan menarik untuk para materi yang ada di depan. Karena ini bakalan bersinggungan dengan hal-hal yang biasa kita hadapi sehari-hari gitu. Terutama soal menggapai sebuah tujuan dan menghindari namanya kekecewaan gitu kan. Nah, jadi itu saya pengen
nanya soal yang apa yang disampaikan oleh Ustadz Adim, yang dimana tadi ketika beliau bilang bahwa salah satu cara kita mencapai goals itu yang pertama kan istilahnya kan kita harus tentukan goals kita itu masuk akal dulu. Terus yang salah satu yang saya dengar itu adalah masuk akal, terus terikat waktu, dan juga kita buat sistem di dalamnya kan. Nah, tentunya di sini kan ketika kita buat sistem kan perlu yang namanya kedisiplinan kan. Nah, mungkin saya mau nanya pada kawan-kawan di sini, kawan-kawan pasti punya goals lah ya di 2026, punya enggak? Punya goals. Goals itu tujuan. Nah, punya tujuan enggak? Punya kan? Nah, tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, saya ambil contoh misalnya tujuan apa 2026 apa? Jadi pemain bola. Apa? Menjadi pemain bola. Oh, jadi pemain bola. Nah, seperti kan kita tahu siapa sini yang suka main bola, yang hobi nonton bola atau main bola, siapa? Nonton. Ya pokoknya tahu bola lah. Banyak lah ya kawan-kawannya. Ya tentunya kalau kita mau capai jadi pemain bola yang profesional, perlu namanya disiplin kan. Kita ambil contoh kayak misalnya Cristiano Ronaldo. Wah, kan profesional tuh. Ya tentu latihan dia kan enggak main-main kan, brutal istilahnya kan. Seluruh hidupnya itu didedikasikannya untuk bola. Nah, hasil kerja keras tadi. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan kita buat sistem, kita kan mau menjalani nih. Nah, tentunya teman-teman yang mau capai tentang di goals itu kan pasti punya rasa titik bosan, titik jenuh, dan juga malas banget lah rasanya kan ketika berada dalam proses itu. Nah, mungkin saya minta tips kepada abang-abang ini, mungkin dari abang-abang yang di depan ini mungkin pernah gitu kan merasakan titik di mana ketika disiplin itu tuh kayak, saya nih ketemu nih biar gimana enak gitu kan, ngenyan rasa disiplin tuh. Kan disiplin kan identik dengan monoton kan. Jadi itu kayak membosankan dengan hal-hal kayak gitu. Kita mencapai tujuan itu dengan prosesnya kan. Nah, apakah abang nih pernah mencapai titik di mana disiplin tuh, ngenyan disiplinnya, pengen lagi ya. Tahu-tahu nyampe tujuan gitu kan. Nah, saking ngenyan gitu. Nah, mungkin ada tips dari abang supaya ketika kita berada di titik proses itu, kita tuh proses itu menyenangkan gitu. Disiplinnya tuh enggak bosan. Disiplin itu kita coba ubah gimana tuh, itu tuh menjadi hal yang enak nih, ngenyan lah istilahnya tuh, candu banget. Nah, gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Itu intinya tetap berjalan lah gitu ya. Kalau masalah menyenangkan gitu ya, saya rasa tidak ada disiplin yang menyenangkan gitu. Disiplin itu pasti ya melelahkan gitu ya, bosan dan sebagainya. Tanyanya bagaimana supaya kita bisa bertahan dari proses itu sampai selesai kayak gitu. Nah, jadi ada senior saya itu pernah bilang, kalau kita ingin bisa mencapai, jadi ada orang tuh yang memang sudah menyusun rencana, tapi di tengah jalan itu dia enggak lanjutkan lagi gitu. Itu tadi karena dia bosan dan sebagainya gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa terus berlari kayak gitu? Maka apa kata senior saya? Taruh harimau di belakang antum. Nah, jadi kalau antum punya target, ya, targetnya antum pasang depan, gitu ya. Nah, belakang antum taruh harimau. Nah, coba antum bayangkan misalnya di hutan dikejar harimau. Kira-kira mau tidak berhenti lari? Tidak mau masih kan? Atau misalnya pergilah ke toko orang Chinese gitu kan, ada anjing misalnya gitu. Nah, antum dikejar sama anjing, lalu ada pagar setinggi ini gitu. Nah, kira-kira kalau kita larinya biasa, misalnya gitu kan, misalnya ada anjing, bisa tidak terpanjat pagarnya? Nggak bisa. Tapi kalau ada anjing, kita pasti maksa manjat pagar. Nah, kayak gitu. Nekat. Maka harus ada sesuatu yang men-trigger kita supaya terus berlari. Nah, jadi orang-orang yang kemudian pernah dimentori sama guru saya itu biasanya triggernya itu utang. Ada orang yang utang miliaran gitu ya, dan sebagainya gitu kan. Nah, maka itu jadi trigger dia untuk supaya terus lari gitu. Nah, jadi walaupun dia bosan, dia ingat ada utang yang harus diselunaskan gitu. Iya betul. Nah, maka sama juga kawan-kawan, ketika sudah ada rencana, sudah ada plan, nah, maka taruh kira-kira apa nih yang bisa membangkitkan kita tuh supaya terus lari gitu. Orang tua saya udah tua misalnya gitu kan, saya harus dapat beasiswa supaya orang tua saya tidak biayakan saya kuliah lagi gitu. Nah,
Jadi kalau misalnya kawan-kawan udah mulai letih tuh, ingat lihat orang tua, udah tua, udah keriput-keriput kerjanya gitu kan. Saya mau S2 misalnya gitu, maka akan tergugah tuh hatinya. Nah, atau apalagi misalnya tadi tuh dosen misalnya kan. Nah, sama lah kalau kuliah berarti tidak perlu bayar lagi supaya tidak perlu bayar lagi maka harus ngejar-ngejar dosen gitu. Nah, itu yang bikin orang tuh tidak capek, orang tuh tidak berhenti gitu. Memang capek ya, tapi orang itu pasti akan tidak berhenti. Kenapa? Karena ada sesuatu yang di belakang kita yang ngejar. Nah, kayak itu. Jadi harus ada trigger. Nah, maka PR kawan-kawan mencari triggernya itu apa gitu. Nah, apakah karena biaya ekonomi, apakah karena tuntutan atau apa? Nah, intinya itu yang menggerakkan. Nah, kayak itu. Nah, cari itunya. Nah, apa itunya itu? Nah, gitu ya. Itu yang cari. Mungkin Bang Adit ada ini. Terima kasih Bang Adim. Apa namanya dicari ya itunya ya. Cari. Kita dengarkan nih, siapa tahu dapat itunya ya. Cek. Oke, ini saya udah ada nulis beberapa ya. Semoga bisa, sebenarnya tadi udah dijawab juga sebenarnya perkara teknis tadi kan udah dijawab sama Bang Adim kan. Bang Adim apa namanya? Yang disampaikan di awal juga kan udah termasuk bagian dari menuju hasil gitu, menuju hasil. Nah, di sini disiplin kan kalau kita ambil di sini ya dari apa yang disampaikan Caul, berarti kan disiplin di sini ini adalah salah satu goals kan. Kita mau disiplin, goals kita kan. Tujuan kita di tahun 2026 bisa jadi salah satunya ingin disiplin. Dan disiplin kan di sini bisa jadi goals kan atau tujuan. Nah, berarti kalau tujuan ya tadi harus diusahakan. Nah, masuk ke ranah usaha nih kita berarti. Nah, kalau kita berusaha, kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, nah, perlu yang namanya dorongan. Nah, dorongan. Perlu dorong nih. Nah, itulah tadi kata Bang Adim tuh, apa namanya? Itunya tadi tuh. Nah. Dorongan, bebas. Dorongan orang tuh beda-beda. Nah, dorongan orang tuh beda-beda yang menyebabkan dia tuh kayak apa namanya kayak berlari tanpa henti. Tadi kan karena harimau kan dorongannya kan harimau, akhirnya dia berlari tanpa henti gitu kan. Akhirnya tembok pun dilompati gitu. Ini pun bisa di atas naikin gitu. Karena memang tergantung dorongannya tadi, semakin besar dorongannya, semakin besar langkahnya, semakin besar geraknya gitu kan. Nah, ada orang yang dorongannya tadi karena ingin cari uang, ya materi, ya kesenangan gitu kan. Nah, ada dorongan yang lebih tinggi sebenarnya kalau kita semuanya di sini muslim ya, muslim semua kan? Iya kan? Pastikan ini. Soalnya di form pendaftaran tuh saya lihat kayaknya ada yang non namanya non muslim gitu. Ada nggak ya? Nah, memang dorongan terbesar itu memang dorongan ruhiyah namanya. Kita sadar kita itu dipantau langsung sama Allah. Kita sadar setiap kegiatan kita itu dilihat sama Allah. Nah, jadi dorongan itu diawasi sama Allah gitu. Nah, kalau kita mengerjakan kewajiban kan tahu ya, wajib kalau ditinggalkan dosa. Kalau dikerjakan pahala. Nah, gitu. Menuntut ilmu apa hukumnya? Kuliah kan bagian dari menuntut ilmu. Wajib lagi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, di riwayat yang lain wa muslimatin gitu kan. Kemudian juga kuliah kita juga kan bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Mereka udah yakin nih. Mereka tahunya nih anaknya nih kuliah gitu kan. Di Pontianak ada mungkin yang sini merantau gitu kan. Orang tua kita tuh tahunya kita kuliah gitu. Bukan main game. Bahkan yang parah tuh main slot ya. Bukan. Aduh. Jadi orang tua kita tahu tuh kita di Pontianak tuh kuliah, belajar gitu kan. Nah, tapi kan kadang ada yang mohon maaf ya, ada yang melenceng dari tujuan itu gitu kan. Nah, berarti kan udah bagian tidak menjalankan kewajiban gitu. Nah, makanya harus sadar kita bahwa tadi ada dorongan yang lebih kuat daripada dorongan materi aja gitu kan. Kalau cuma dapat uang ya kalau cuma dapat uang ya
orang non muslim pun dapat uang, bahkan lebih gede lagi gitu. Nah, jadi tergantung kita memandang sukses itu apa lagi teman-teman. Jadi sukses itu bukan tergantung agama kita gitu. Sukses juga tidak ada hubungan juga dengan sholat kita. Nah, maksudnya sukses dalam duniawi ya misalnya. Misalnya kan kenapa ada orang non Islam ya ataupun orang selain Islam lah gitu, mereka kaya gitu kan. Nah, kenapa orang Islam itu banyak yang melarat gitu kan. Nah, kalau dilihat dari sukses itu adalah kekayaan atau materi tadi gitu kan. Nah, padahal kita sholat, dia tidak sholat gitu. Berarti gimana nih? Allah tidak adil kan? Jadi akhirnya di situ gitu, timbul pertanyaan itu. Jadi tergantung kita dalam memandang sukses tadi gitu. Nah, dan bagi Muslim kesuksesan terbesar adalah ketika kaki kita nih dua-duanya udah menginjak surga gitu. Nah, itu sukses. Nah, jadi ketika kita berusaha, perhatikan cara-caranya tidak melanggar syariat, tidak melanggar ketentuan yang telah Allah tetapkan. Hukumnya wajib kita kerjakan. Kalau hukumnya haram apa? Haram. Nah, apa misalnya haram? Dalam mencapai sesuatu misalnya kita minjam apa namanya ribawi gitu kan. Nah, itu curang kan? Bagian dari cilik apa? Licik. Licik ya, cilik gitu. Nah, jadi kita harus memperhatikan cara-cara kita dalam meraih kesuksesan tadi atau dalam kita meraih goals kita tadi gitu. Nah, banyak hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Nah, dan memang balik lagi ya ke disiplin tadi ya, panjang katanya. Memang disiplin itu memang perlu pelatihan yang memang terus-terusan. Nah, kita udah tahu nih disiplin bagus ya. Di kepala kita nih, disiplin itu bagus gitu. Dicintai orang tua gitu. Dicintai Allah bahkan gitu kan. Dicintai Allah, kemudian juga ada. Oke. Nah, jadi disiplin itu bagus. Kita tahu di pikiran kita ya, dicintai Allah pastinya. Muslim yang disiplin itu pasti lebih dicintai gitu. Ketika orang yang malas-malasan, disiplin sholat aja gitu kan. Nah, disiplin sholat itu gimana maksudnya disiplin sholat? Kita sholat tepat waktu. Kalau bisa berjamaah lebih bagus gitu kan. Nah, daripada orang yang malas-malasan. Bahkan Allah ancam sendiri tuh di dalam Quran Al-Insyirah itu, fawailul lil musallin. Orang yang sholat aja celaka gitu. Apalagi yang enggak sholat. Nah, orang yang sholat aja celaka, apalagi enggak sholat gitu. Nah, gitu. Maksudnya celaka di sini karena apa? Karena bisa jadi dia melalaikan waktunya, menganggap remeh sholat itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi memang kita sadar ya, pikiran kita nih, ya pola pikir kita tadi itu disiplin itu bagus gitu. Tapi kenapa kayak tubuh kita tuh enggak sinkron dengan apa yang kita pikirkan itu tadi gitu kan. Kita tahu bahwa, ambil contoh lain lagi ya, ini sebenarnya berhubungan dengan kepribadian. Perbedaan seseorang itu ketika pola pikirnya itu sesama dengan pola sikapnya gitu. Nah, di pikirannya riba itu nggak boleh. Udah tahu nih, dapat info dalam Islam tuh riba nggak boleh gitu kan. Tapi kenapa masih melakukan? Nah, kan nggak sinkron berarti antara apa yang udah dipelajarinya, yang udah ada dalam kepalanya dengan perilakunya gitu. Nah, kita tahu maksiat itu nggak boleh gitu kan. Atau apa ya yang spesifiknya ya, pacaran. Nah, di sini bukan dari pacaran ya. Kita tahu ya, bahkan pacaran itu kan bagian ini ya, apa namanya, ikhtilat ya, apa kholwat. Nah, kholwat berdua-duaan ya. Kita tahu nih dalam Islam tuh bahkan mendekati zina aja kita nggak boleh gitu, apalagi berzinanya gitu. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukan hal tersebut gitu? Berarti memang ada masalah kepribadian di situ. Nah, masalah kepribadian maksudnya perilakunya tidak sesuai dengan apa yang udah dia pelajari gitu. Nah, gitu ya. Nah, memang perlu pelatihan yang memang harus ini ya, kita harus sadar bahwa itu betul-betul kesalahan. Kita ketika melakukan kemaksiatan misalnya, kita langsung tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Langsung minta doa kepada Allah gitu. Karena Allah tadi itu, Allah yang memang menggerakkan hati kita gitu. Nah, di sini. Nah, sebenarnya ini kajian ini sih sebenarnya kalau dalam istilah Arab itu kajian ma'rifatullah gitu.
Iya kan? Mengenal Allah. Kalau dalam bahasa Arab kan makrifat kan mengenal ya. Ta'aruf ya. Makrifat itu mengenal Allah. Nah, ini coba dibungkus aja sih kajiannya dibungkus kayak anak-anak muda gitu. Mungkin kalau di judul di judul poster itu saya tulis, atau teman-teman yang bikin posternya itu nulis kajian Makrifatullah gitu. Mungkin tidak ada yang datang gitu, yakin. Apa ini gitu. Anak-anak muda kajian Makrifatullah gitu. Ini kajian orang udah mau meninggal gitu. Kan gitu kan? Sila. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Insyaallah dapat poin-poinnya ya. Silakan kepada materi ya, moderator. Ada silakan sebelum bentar. Ini berdasarkan pengalaman dari awal singkat lah. Aman. Ada lewat 55 aman. Vincent megang. Pegang. Pegang biar masuk YouTube. Masuk. Walaupun tidak ada penonton ya. Biar kita sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang mengenai kekecewaan ini, Bang. Sebenarnya berat. Karena saya sendiri pernah mengalami hal yang kayak gini. Hal yang berharap sama orang itu adalah sakit banget. Jadi saya dulu di sini pernah pakai gitar besong. Pernah dulu tuh menjadi seorang marbot di masjid. Nah, dari awal kesepakatannya itu adalah kan uang bulanannya kan. Tapi selama 4 bulan itu saya tidak dibayar. Tapi saya berharap banget, saya itu perlu uang itu kan. Jadi posisinya ini di satu masjid kan. Jadi saya bertahan sekitar 7 bulanan, ada 7 bulanan lah saya bertahan. Itu tanpa sepeser pun apa yang saya dapat. Tapi tiba-tiba dalam hati saya berkata, ya Allah ini mungkin ujian buat aku. Ya Allah ini mungkin buat aku jadi lebih sabar, gitu kan. Nah setelah itu saya keluar dari situ, saya mengundurkan diri. Saya ditarik jadi muazzin, imam, dan juga khutbah Jumat di Masjid Al-Mutadinuntan. Nah yang ketuanya Pak Profesor Dr. Wahyudi MSI. Saya ditarik di situ, alhamdulillah saya dihargai, Bang. Jadi saya berpikir karena di tempat yang lama itu orang itu tidak suka sama saya, Bang. Karena gini, yang namakan manusia itu ada rasa sifat pesaing. Itu kan manusia, bukan nabi kan. Jadi saya berpikir lagi kan, di sini saya sangat dihargai, sangat dihargai. Ilmu saya itu, makanya saya bilang di tempat yang lama ilmu itu mahal ilmu. Dan saya juga mengatakan sama diri saya sendiri, aku haramkan hari ini dari saya keluar dari yang tempat lama, atau aku haramkan hari ini aku berikhtiar, aku doa, jangan pernah aku darah sama manusia. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang saya kurang kayak kecewa gitu tuh udah berkurang dah. Karena saya sebelum betul Bang. Jadi dulu ada gak tuh mau dapat duit sila kan, dijanjikan lah datang ke rumah. Itu kita nunggu kan ini 2-3 jam tak keluar orang tak keluar orang kan. Saya bilang lah, ini gimana sih konsekuensinya? Dan saya udah jauh dah Bang dari sini ke Jungkat Bang. Saya ngambil ya kemarin tuh ada kerjaan sedikit lah gitu kan. Jadi ya udahlah kan, sekali orangnya keluar, mohon maaf Bang, mungkin di minggu depan aja ya gitu. Soalnya maksud saya itu ngomong dari awal gitu kan. Pasti ini tidak berbensin padahal Bang. Tidak berbensin, motor mau balik ke Pontianak ini tidak berbensin. La ilaha illallah, saya bilang manusia ni ngapa gini. Nah, saya bilang kan di bahasa kita Pontianak kan. Nah, jadi saya ini belajar banyak, belajar dengan ustaz, banyak kenal dengan orang-orang yang hebat lah istilahnya kan. Terus saya dapat kata-kata itu, memang kita tidak boleh berharap sama manusia di dalam dunia ini. Sedikit pun, banyak pun tidak boleh. Misalkan kita berharap di sini ada apa gitu, itu tak boleh sebenarnya. Jadi kita jalani ya hidup kita ni. Tak usah takut gagal, tak
Tak usah takut kita ni jatuh, tak usah takut kita ni sukses dan gagal itu urusan belakangan. Yang penting kita berani mencoba. Itu dari prinsip saya sendiri. Nah, terus saya ketemu juga sharing, bukan sharing sih, istilahnya pernah main ke rumah beliau dan saya juga muazin di sana di Al-Muzalan, di dalam. Saya muazin di sana dan Ustaz Lukman lagi bilang sama saya, apa hal yang buat kau tuh yang jadi merasa kurang atau merasa kau tak pantas? Saya bilang, saya kenal sama manusia, Pak. Iya memang, aku dulu gitu kak. Ustaz tu kan bilang kan. Jadi sharing lah. Nah dulu ada kejadian juga tuh, Ustaz itu tuh sebelum pulang ke Pontianak tuh bang, dia di Malaysia bang. Ini sedikit cerita lah ya agar kita bisa introduksi diri juga nanti ke depannya, jangan pernah berharap sama orang. Ustaz Rahman Lakin yang kenal lah. Dia itu kan pengurus kapal Muzalan dan sekarang nih sampai semua Yaya itu kan. Nah, saya tuh Ustaz itu dulu belajarnya di Malaysia, Jadi itu katanya tuh belajar di Malaysia tuh. Dia guru ngaji, seorang guru ngaji. Bahwa hari itu sebenarnya tuh dapat gaji. Tapi istrinya dah SMS, menurut orang SMS kata beliau tuh, SMS bang, susu anak dah habis. Mudah-mudahan hari ini ada rezekinya. Soal hari ini saya gajian. Dia cerita sama saya kan. Jadilah sampai ke rumah orang tuh besar, rumah sultan. Tapi saya tunggu 5-6 jam kata dia. Sama pula kayak cerita saya ni kan, dia bilang kan, tak ada keluar orang. Rupa sama lagi. Pekan depan dia pakcik, dia bilang, Malaysia kan. Pekan depan dia pakcik, dia cerita gitu kan. Dah lah, sekali tak lama saya berharap, saya sedih saya di jalan ni bang, kata dia bilang. Sedih saya di jalan ni. Jadi saya ni jualan enggak? Jualan odol, jualan apa gitu, jualan tisu gitu kan. Jadi dia berhentilah di suatu masjid. Dia berdoa, ya Allah, aku telah dikecewakan sama manusia. Engkau angkat derajat aku, ya Allah. Tolong beli dagangan aku. Belum lama beliau ngomong gitu, teng api berbunyi, orang semua borong. Dagangan dia diborong semua. Sama yang orang nelpon tadi. Nah, dari situlah dia bilang, aku hidup tak bakalan berharap sama manusia. Alhamdulillah sekarang sukses beliau. Kapal di Muzalan, Manggil Ustaz Somad, semua Ustaz Lukman buat. Nah, terus saya juga mau membahas tentang ini tadi. Kita dalam waktu sholat tuh ada namanya waktu wajib, ada namanya waktu sunnah, ada namanya waktu haram. Sama dengan lampu merah. Ini ibaratkan lampu merah. Kalau merah berarti kita udah berhenti kan, kuning berarti kita harus hati-hati, hijau berarti kita harus jalan. Kalau namakan waktu wajib itu pas azan orang azan gitu wajib sholat. Tapi kalau misalkan waktu kuning itu adalah waktu tengah-tengah tuh. Kalau waktu merah itu udah nggak boleh sholat lagi di dalam fikih. Karena saya belajar dengan Ustaz Haji Awam Ahmad Atamimi. Saya udah lama belajar dengan beliau dan sekarang saya juga ikut beliau mengenal gitu kan. Nah, dan dari sini lagi kita, saya mau nyampaikan ini supaya kita jangan pernah berharap sama manusia, siapapun itu. Mau itu atasan kita, mau itu dosen kita. Dosen juga kadang ngecewakan. Ada nggak dosen yang tak ngecewakan? Ada nggak dosen yang tak ngecewakan? Janji jam segini, datang jam sekian. Pasti ada. Semua orang tuh ngecewakan kita. Semua, tak ada orang yang tak ngecewakan kita. Benar. Kita berharaplah ke depan nih. Kita mau minta tolong sama kita ya, kalau misalkan susah tuh tak dulu gitu. Makanya saya kalau misalkan dicela orang, difitnah orang, saya dulu kan dia. Dia bilang, ya Allah mungkin dia nilai saya begini. Wakafa billahi syahidah, Allah sebaik-baiknya saksi. Jadi kita tidak usah takut lah di dunia ini. Dunia ini kan sementara. Jadi kalau kita ngerasa kita nih susah, kita ngerasa kita nih dizalimi orang, itu sebenarnya derajat kita tuh bakalan dinaikkan. Tapi dengan satu syarat, sabar dan sholat. Nah itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Farid dulu kan?
Bebas saya udah nyebut Bang Harim. Sudah Bang Harim. Enak. Sudah Bang. Ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada hal-hal yang kemudian kita bisa kendalikan dan ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Maka untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka usahalah maksimal, ya. Niatkan untuk ibadah kepada Allah, ikhlas. Nah, seperti yang tadi katakan awal tadi, tidak usah membahas sama manusia. Nah, sisanya hal-hal yang berkaitan sama hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, kita husnuzan sama Allah SWT. Kita berdoa semoga apapun hasilnya kita tetap dapat kebaikan. Baik itu targetnya nanti apakah tercapai atau enggak, ya, apakah berhasil atau enggak, ya. Semoga selalu ada kebaikan yang menyertainya. Dan itu pasti akan tetap dihitung pahala kalau kita melakukannya semata-mata karena Allah dan benar caranya. Semoga kita semua tahun 2026 ini tidak kecewa lagi, ya, tidak berharap lagi sama manusia, dan semoga apa yang kita impikan Allah ridhoi dan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ya itu. Langsung kah? Silakan. Nah, jadi jangan berharap saya main gitar ya, nanti kecewa. Saya tidak tahu main gitar. Nah, jadi closing statement hari ini ya. Mungkin nanti di perjalanan kita selama hidup tersisa umur kita nih ya, di tahun 2026 ini kita pasti akan dihadapkan kan dengan berbagai macam masalah gitu kan. Nah, baik itu masalah maupun nikmat gitu kan, kita dapat nikmat ataupun cobaan ya. Kalau nikmat itu kita larinya kepada Allah, itu baik. Nah, itu udah betul lah tuh. Kalaupun dapat masalah pun kita kembali kepada Allah, nah itu baik gitu, itu betul gitu. Intinya apapun masalahnya, apapun cobaannya, kalau kita dari cobaan tadi kita larinya ke Allah, itu tetap istiqomah di situ gitu. Usahakan betul-betul di situ. Gitu juga kita misalnya dapat syukur, dapat hadiah misalnya, dapat apa yang udah kita cita-citakan gitu, dan itu mendekatkan kita kepada Allah, itu baik juga gitu. Nah, jadi kalau udah betul-betul nih, intinya titik perhatian kita adalah kedekatan kita kepada Allah, mau kita sedih maupun senang. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan bersama-sama penyampaian dari Bang Adib, Bang Farid, dan juga ada teman-teman beberapa yang memberikan ceritanya. Nah, saya hadir di sini ini teringat dengan pernyataan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab bilang itu ketika dia bilang, saya tuh hanya menjalankan dari satu takdir Allah, ketentuan Allah ke ketentuan Allah yang lain ya. Nah, jadi kalau misalnya kita plan A tidak terjadi, plan B itu juga ketentuan Allah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan sama kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan bulan depan ya. Amin. Betul lah doa. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitar nih. Sila kalau mau main. Mana? Ini sebenarnya gitar cuma ini ya, pajangan ya. Sudah. Boleh ya. Sebelum azan nih kita komat poin.